Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nahl ayat 71. Di sini kita akan mengetahui tentang cara baca mad wajib muttasil ketika waqaf. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Kita awali dari lafdzul jalalah, yaitu lafadz Allah yang sebelumnya ada fathah. Maka lafadz Allah ini dibaca tafkhim atau tebal. Wallahu faddala ba'dakum. Tasydid dot harus kita tabrakkan ke dotnya ya, kita tekan ke dotnya. Setiap tasydid itu seperti itu, jadi ditekan ke huruf yang bertasydid tersebut. Wallahu faddala ba'dakum. Untuk ain, ingat dia itu adalah tawassut sehingga kita tidak terlalu menekan dari ain tersebut. Ba'dakum ala ba'din. Mim mati bertemu dengan ain izhar syafawi, kita baca izhar atau terang dan jelas, tidak berdengung. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan fa yang kita sebut dengan ikhfa hakiki. Jumlah hurufnya itu ada 15 dan ini termasuk huruf fa. Yang jumlahnya 15 itu termasuk salah satunya adalah huruf fa. Kita mengikhfakan atau menyamarkan membacanya. Ba'dhin fir rizq. Tasydid ra, ini juga kita tekan ke ra-nya, ini timbul karena al bertemu dengan ra yang kita sebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian rizq ini di sini ada sukun qaf, jadi ada dua huruf yang disukun. Yang huruf terakhir ini adalah huruf qalqalah. Karena dia diwakafkan maka kita sebut dengan qalqalah kubra. Oleh karena itu qafnya ini tetap diwakafkan dan diqalqalahkan ya ketika wakaf. Ala ba'din fir rizq. Jadi timbulnya qalqalah itu adalah secara otomatis, tidak timbul satu harokat tersendiri ya, tapi dia itu memang pantulan dari huruf qaf. Fir rizq. Kita berhenti di sini boleh, terus pun juga boleh karena ada tanda waqaf yaitu jim yang kita sebut dengan waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh. Faman ladzina fuddilu ini juga tasydid. Kita langsung menekan ke huruf yang bertasydid tersebut. Kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu biraddi. Bacaan apakah ini? Ada mad ya, kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat atau satu kata. Maka kita sebut ini adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Lazim artinya harus, mustaqol itu diberatkan.
Membacanya diberatkan karena setelah kita memanjangkan ro ini ada huruf yang bertasydid. Kemudian disebut juga ini adalah mad lazim mutawal. Mutawal artinya dipanjangkan. Jadi kita membaca ro dulu yang panjang sampai 3 alif. Biraddi fuddilu biraddi rizqihim. Kemudian rizqihim ini sukun za. Sukun za ini tidak qalqalah, artinya jangan dipantulkan, bahkan dia itu bersifat shafir atau berdesis. Rizqihim ala mim mati bertemu dengan ain kita sebut dengan izhar syafawi. Ala ma malakat, malakat taknya ini ada sifat hamas sedikit. Ketika kita membaca sukun tak kita berhembus nafas sedikit ya. Ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa. Nah, inilah yang disebut dengan mad wajib muttasil, di mana di sini ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka kita membacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Akan tetapi apabila dia itu diwakafkan, maka panjangnya itu menjadi panjang seperti mad alif lisukun, tapi yang ketiga, yaitu bukan yang 1 alif 2 alif tapi yang 3 alif. Jadi membacanya kita sampai 3 alif untuk mad wajib mutasil yang diwakafkan. Ketika kita membaca mad wajib ini diwakafkan, maka sempurnakan wakaf yang ada di belakangnya. Contohnya di sini yaitu wakaf hamzah ya. Jadi sukun hamzah itu sempurnakan setelah kita membaca sawa ini sampai 3 alif. Fahum fihi sawa. Jadi sukun hamzahnya itu harus diperjelas dan bedakan antara sukun hamzah dan sukun ain. Ini bukan ain, bukan sawa, bukan sawa. Jadi sukun hamzahnya itu harus jelas. Itu cara membaca mad wajib ketika waqaf ya. Jadi dibaca sampai 3 alif. Kemudian di sini kita menemukan tanda waqaf qaf lam, yaitu al-waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Kita waqafkan di sini. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Afa bi ni'matillahi di sini ada lafaz Allah lagi, lafzul jalalah, yang sebelumnya ada kasroh, otomatis dia dibaca tipis atau tarqiq, atau disebut juga muraqqaqah, muraqqaqah. Kemudian di sini ada jim yang sukun yang ada di tengah kata atau tengah kalimat, maka dia disebut qalqalah sughra. Kemudian terakhirnya ini adalah mad alif lisukun, kita baca panjang 1, 2 atau 3 alif. Mari kita ulangi dari depan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah An-Nahl ayat 71. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.